Halo rekan ASN, kembali lagi bersama saya Mahardika Lukas dalam program Pojok Bisa Tanya Kebijakan PAN RB. Seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024 telah diadakan dengan formasi sebanyak 248.970 untuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan 1.017.111 untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri PAN RB berkomitmen untuk memperkuat penataan aparatur sipil negara secara nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Rabu 5 Maret 2025, pemerintah dan DPR telah menyepakati untuk melakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS di bulan Oktober 2025 dan Maret 2026 untuk PPPK. Untuk menggali lebih dalam tentang hal tersebut, telah bergabung bersama saya pada kesempatan hari ini Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN RB Bapak Abbas Subagja dan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Haryomo Diputranto. Selamat datang, selamat siang Pak. Siang Mas Dika. Sehat Pak, kabarnya Pak? Pak Abba, Pak Yomo? Puasa semangat. Nah, bulan puasa harus tetap semangat ya Pak ya. Langsung aja nih Pak, setelah kemarin ada rapat kerja bersama DPR, kita mau nanya Pak, mengapa jadwal pengangkatan CAS-an 2024 ini perlu disesuaikan? Ya, makasih Mas Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman ASN, ini juga pengetahuan buat teman-teman ASN yang lain, khususnya bagi teman-teman Pak Wakaya ya, yang sudah melamar menjadi P3K maupun menjadi CASN. Dan ini memang menjadi pertanyaan juga bagi teman-teman ya. Jadi yang paling penting adalah bahwa penyesuaian jadwal ini tentunya juga pertama ini adalah kesepakatan pemerintah dengan DPR, khususnya Komisi 2. Dan ini juga sudah diputuskan secara bersama. Nah, oleh sebab itu, kalau menurut kami apa yang menjadi pertimbangan? Tadi untuk penyelesaian tenaga non-ASN khususnya, ini kan ada dua tahapan. Ada tahap 1, ada tahap 2. Tahap 2 ini sebetulnya ada juga teman-teman kemarin yang tidak masuk di tahap 1, kita berikan kesempatan di tahap 2 ya, bahkan sampai 2 kali perpanjangan. Sehingga mungkin ini juga kita ingin bahwa nanti pengangkatannya itu bisa serentak dan tahap 2 itu juga sudah bisa kita selesaikan gitu. Di samping selain itu juga kita melakukan penataan-penataan untuk ASN kita. Barangkali itu Mas Dika. Siap. Ya. Pak Yomo, Pak Abba, ini di masyarakat Indonesia ada kekhawatiran bahwa penyesuaian jadwal pengangkatan ini bisa menimbulkan ketidakpastian status kelulusan seseorang. Bagaimana nih tanggapan Pak Yomo dan Pak Abba? Ya. Jadi kalau menurut saya sebetulnya itu kita tidak perlu khawatir untuk hari ini, karena kan teman-teman itu kan sudah diseleksi, apalagi yang CPNS. Jadi bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus, SKB, SKD, SKB gitu ya, dan kemudian juga sudah diumumkan mereka lulus ya, mereka tetap aman posisinya gitu ya. Jadi tetap kepastian untuk diangkat itu sudah pastilah ya. Dengan demikian maka yang mundur itu adalah nanti secara teknis, nanti Pak Yomo akan jelaskan ya. Nanti yang penting bahwa mereka pada waktunya tadi walaupun ada pengunduran, misalnya nanti sudah ditetapkan bulan Oktober 2025, itu sudah pasti di sana. Ya, termasuk nanti proses penugasannya dan sebagainya. Termasuk juga yang P3K. P3K apalagi polanya kan dengan CPNS berbeda ya. Jadi mereka terdata dalam database, mereka mendaftar, pasti kepastiannya itu pasti ada. Nah, justru itu untuk menjamin kepastian mereka aja. Cuma ya tadi harus bersabar sambil nunggu teman-teman yang lain, kurang lebih begitu. Pak Yomo gimana Pak? Ada yang mau ditambahkan? Ya, saya tambahkan. Assalamualaikum rekan-rekan semua. Jadi hasil kesepakatan antara pemerintah dengan DPR bahwasannya untuk pengangkatan CPNS dan P3K itu memang disesuaikan untuk CPNS 1 Oktober 2025, P3K-nya 1 Maret 2026. Jadi sebetulnya salah satunya kenapa harus disesuaikan, saya ingin cerita. Jadi selama ini TMT pengangkatan CPNS maupun P3K itu tidak sama antara instansi satu dengan instansi yang lain.
Sehingga ada yang sudah bekerja karena usulan dari instansinya itu cepat, ada yang belum, ya, karena memang belum ditetapkan SK-nya. Nah, kita tidak ingin terjadi seperti itu. Kalau bisa, mereka yang melamar untuk formasi tahun 2024 ini, diangkatnya juga harusnya sama, bekerja sama, mulai diangkat sama, mulai digaji sama. Sehingga kemarin disepakati bahwasannya untuk CPNS itu nggak ada lagi TMT yang berbeda-beda, yaitu disepakati 1 Oktober 2025. Nah, tinggal kita nanti membuat roadmap-nya secara teknis bagaimana supaya mereka yang kemarin dinyatakan lulus itu bisa bareng diangkat oleh PPK-nya masing-masing di TMT yang sama. Itulah salah satu kenapa kita tidak ingin itu berbeda-beda. Itu, Mas. Jadi untuk rekan ASN jangan khawatir ya Pak, jangan cemas. Iya. Selama dinyatakan lulus pasti akan diangkat. Ya. Di bulan Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.